Untuk memasuki MRT, kita membutuhkan tiket yang berupa kartu. Untuk pembelian kartu itu sendiri bisa dilakukan di setiap loket yang berada di stasiun MRT. Nah, untuk kartu MRT itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada single trip dan yang kedua ada multi trip. Kedua kartu tersebut tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan diantaranya adalah jangkauan waktu dari masing-masing kartu. Selain kartu resmi dari MRT itu sendiri, kita juga bisa menggunakan kartu KRL atau Jaklingko. Cara membeli tiket MRT dapat dilakukan pembayaran online ataupun tunai. Cara membeli tiket MRT di Jakarta secara online dapat dilakukan melalui metode pembayaran dari uang elektronik atau pembayaran melalui bank. Metode ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pembelian tiket MRT Jakarta secara online via aplikasi. Melalui aplikasi MRT Jakarta, pembelian dan pembayaran tiket MRT Jakarta bisa dilakukan dengan kode QR lewat Astape, Sakti, dan BCA Digital. Nah, kalau cara membeli MRT Jakarta secara offline bisa dapat dilakukan metode pembayaran lewat kartu uang elektronik dan bank. Pembelian dan pembayaran tiket MRT Jakarta bisa dengan kartu Gizi, Keluaran BRI, Flash BCA, Imani Mandiri, Tap Cash BRI, dan J-Card. Selain itu, pembelian tiket MRT Jakarta juga bisa dilakukan dengan kartu jelajah lewat kartu multi trip, single trip, dan Jaklingko. Dalam MRT hanya memiliki satu fase rute, yaitu Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Hal tersebut dikarenakan MRT adalah transportasi penghalau kemacetan di Jakarta. Oleh sebab itu, MRT hanya didirikan di Jakarta saja. Berbeda dengan KRL, MRT bisa dikategorikan sebagai kereta cepat. Jadi, bagi kalian yang ingin menggunakan MRT, tidak perlu khawatir akan menunggu lama. Untuk para pengguna MRT baru, juga tidak perlu khawatir. Karena di setiap sudut peron MRT sudah didirikan peta stasiun. Hai guys, jalur MRT itu memiliki satu fase rute dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus. Aku tuh mau nyebutin rute-rutenya dari pertama Lebak Bulus, kedua ada Fatmawati, ketiga ada Cipete Raya, keempat ada Haji Nawi, kelima ada Blok A, keenam ada Blok M, terus kemudian ada ASEAN, hingga menuju ke Senayan, kemudian ke Istora, kemudian ke Benua Hilir, terus ke Setiabudi, Duku Atas, hingga Bundaran HI. Sama seperti KRL, MRT juga memiliki kursi prioritas yang berada di pojok setiap gerbongnya. Halo. Hai guys, jadi kita sekarang lagi ada di MRT Jakarta, tepatnya di Bundaran HI. Bundaran HI, ya, Bundaran HI Station. Nah, jadi di sini Rama tuh bakal ngejelasin nih awal mula MRT dari awal dirancangnya sampai dibangun tuh kayak gimana, intinya sejarahnya. Rama. Hai. Oke, jadi gimana tuh Ram awal mulanya MRT? Oh ya, sebelumnya gue mau nanya nih, singkatan dari MRT itu apa sih, Ram? Nah guys, ternyata tuh MRT itu yang kita tahu sekarang tuh singkatannya dari Modal Raya Terpadu. Jadi guys, ternyata MRT ini tuh dibangun dari 2013. Nah, selesainya atau beroperasi itu mulai tanggal 2019, tepatnya tanggal 24 Maret. Dan MRT Jakarta tuh guys, itu tuh pemiliknya sebenarnya emang dari pemerintah DKI Jakarta sendiri. Nah, jenis dari stasiun ini itu tuh berjenis angkutan cepat. Nah, berjumlah jalur jalurnya satu doang. Dan jumlah stasiunnya itu ada 13.
Dan ternyata tuh yang setiap hari yang di sini tuh penumpangnya ternyata sampai puluhan ribu guys. 71.827. Nah, itu tercatat dari data Desember 2022 tahun kemarin. Dan MRT itu ternyata operatornya itu adalah PT Mas Rapid Transit Jakarta atau Perseroda. Dan panjang sistem stasiun ini tuh antara 1010,8 km atau 68,85 mil rencananya. Dan selanjutnya itu ada lebar spur itu 1067 mm. Aku bakal ngejelasin nih kira-kira fasilitas apa aja ya tersedia di MRT Jakarta. Karena aku pasti yakin kalian semua penasaran kan, apa aja sih fasilitas yang tersedia di sini? Seperti stasiun pada umumnya, di dalam MRT Jakarta ini memiliki fasilitas toilet maupun musola di dalamnya. Tidak hanya itu, di dalam MRT juga sudah tersedia peralatan serta perlengkapan darurat. Nah, jika kalian beruntung, di beberapa stasiun MRT sudah tersedia spot atau tempat untuk membaca. Kemudian, di dalam MRT juga sudah tersedia mesin isi ulang atau top up machine. Dalam MRT juga sudah tersedia peta lokasi atau denah stasiun. Kelebihan dan kekurangan dari MRT Jakarta. Nah, pertama kita akan ngebahas soal kelebihan. Kelebihan dari MRT Jakarta ini banyak sekali. Nah, yang pertama itu mengurangi kemacetan, mengurangi polusi. betul. Lalu, Terus yang ketiga tuh kita jadi lebih cepat kemana-mana. nah, terus tapi di mana ada kelebihan, di situ pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya MRT ini lumayan banyak ya. Yang pertama itu banyak sekali fasilitas untuk prioritas itu tidak terawat atau rusak. Terus apalagi Jo? Terus yang kedua, dia nggak tersedia di mana-mana, dia cuma di Jakarta doang, belum ada di Jabodetabek. Gitu. Jadi kayak MRT di Jakarta ini ya cuma bisa dijangkau di daerah Jakarta aja. Tapi kayak di luar dari itu nggak ada. Dibandingkan dengan kereta-kereta lain pada umumnya, MRT Jakarta sudah terbilang sangat modern. Hai guys, jadi kita mau ngapain kan? Jadi kita itu mau nge-review penumpang yang ada di MRT. Gimana sih perasaannya ketika menumpang ke MRT atau naik ke stasiun ini? Betul. Mari ikut kami. Mari. Oh iya. Permisi, kita kan di kampus nih. Oke, menurut aku sih, untuk aku ya, kalau yang sering naik MRT ya, aku sih ngerasa dengan adanya MRT Jakarta ini sih mempermudah dalam keseharian aku dari Jakarta ya. Contohnya kayak misalkan mau buru-buru nih dari Lebak Bulus mau ke Blok M itu tinggal naik MRT aja dan nggak perlu macam-macam naik dan MRT itu juga nyaman banget sih dia, nggak ada tuh kayak dempet-dempetan sama orang-orang atau kayak ya pokoknya gede banget sama KRL lah. Jadi, aku sih kayak kan kayak apa atau apa? Itu nggak pernah sih ya, terus MRT itu selalu cepat, Nyaman sekali. nyaman sekali. Ini kadang-kadang dicocok atau pas kayak Ya, apa aja ada. ya, ya